Selamat siang pemirsa. Dalam 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Mahmisa Bawantini, dalam acara Breaking News yang akan menyajikan berita yang aktual dan terpercaya. Belakang ini beberapa daerah di Jawa Barat terjadi bencana alam, seperti yang ini di Sukabumi. Pada Senin 20 September lalu, banjir bandang, intensitas hujan tinggi di Sungai Citarik dan Cipecit. Akibatnya 2 orang dinyatakan meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hanyut dalam proses pencarian. Hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di Desa Cibunian, Pemijahan, Kabupaten Bogor pada Selasa 20 September 2020 lalu. Akibat belasan rumah-rumah rusak dan terendam banjir. Menurut Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Bandung, potensi bencana serupa bisa terjadi 25 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Pasalnya, menurut BMKG Bandung, saat ini Jawa Barat dalam masa pancaroba atau peralihan pada musim kemarau dan musim hujan. Di masa pancaroba, potensi cuaca ekstrim itu meningkat. Jadi cuaca ekstrim itu adalah kondisi cuaca yang disebabkan karena adanya awan cumulonimbus atau awan yang gelap berlapis. Nah, umumnya awan cumulonimbus ini terbentuk karena konvektif atau pemanasan lokal, sehingga terbentuk awan yang berlapis-lapis di satu tempat dan karakternya adalah lokal. Jadi hanya beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang lebat, durasinya singkat dan juga disertai angin kencang ataupun petir. Nah, kita khawatir juga nih. BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan hujan lebat durasi singkat akan terjadi di Jawa Barat dalam pekan depan, terutama wilayah selatan. Oleh karena itu, warga diminta untuk waspada. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Jabar telah menetapkan wilayah Jabar di Jawa Barat. Dari 27 kabupaten kota, 14 diantaranya adalah zona rawan, seperti kawasan Garut, Sukabumi, Bogor, Cianjur, dan Tasik. Selain dari pemerintah, warga juga diminta untuk sigap dalam menangani potensi kebencanaan. Masyarakat sudah mulai peduli terhadap perakiraan cuaca. Jadi data-data cuaca, informasi berita di cuaca itu menjadi perhatian. Yang ketiga, kalau memang kondisinya memang bermukim di area misalnya sekitar sungai di kanan ataupun di dataran yang cekung gitu, yang memang kondisinya rawan banjir, maka bisa secara mandiri membuat alat ukur ketinggian air. Yang dari situ mereka dari pengalamannya akan terlihat kalau di garis mana strip, artinya sudah mulai harus mengevakuasi barang-barang, orang tua, bayi yang rentan gitu. Nanti kalau efek mana memang harus dikolongkan, kemudian mengetahui kemana jalur evakuasi, di mana titik kumpul. Nah itu untuk daerah rawan bencana semuanya sebenarnya sudah kami set up. Pemirsa, pohon tumbang menimpa sepeda motor milik warga di Gianyar, Bali. Kejadian itu terjadi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Gianyar. Hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Gianyar, Bali sejak Rabu sore, menyebabkan pohon perindan jalan setinggi 12 meter tumbang dan menimpa sepeda motor milik warga di Jalan Raya Bangkiang, Sidang Desa Kelingking, Tegalalang, Gianyar, Bali. Petugas BPBD Gianyar dibantu warga mengevakuasi sepeda motor yang tertimpa pohon. Akibat pohon tumbang, akses jalan di kawasan ini pun harus ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa, namun warga diimbau untuk berhati-hati, terutama pada musim peralihan seperti saat ini. Sementara puluhan rumah warga di Desa Tanjung Pura, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, rusak akibat diterjang hujan deras sampai dengan angin kencang. Selain menerbangkan atap bangunan, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon. Hujan deras disertai angin kencang menerjang perkampungan warga Desa Tanjung Pura, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kencangnya terpaan angin membuat puluhan rumah warga rusak. Selain atap yang tersapu angin, beberapa rumah rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Peristiwa ini sempat membuat pemilik rumah panik menyelamatkan barang berharganya. Seisi rumah tergenang air karena air hujan masuk dari genting yang rusak. Jadi pas ada angin kencang itu, genteng-genteng pada jatuh. Genteng, terus platform pada merembes kena air hujan. Terus juga ini kabel listrik kesangkut dahan pohon, nggak ada yang jatuh gitu, rubuh. Terus lepas, udah listriknya mati. 20 unit rumah rusak akibat peristiwa ini
Hingga saat ini, tim dari gabungan BPBD, TNI Polri, dan warga masih terus membersihkan pohon yang tumbang menimpa rumah. Dari Tasikmalaya, Fitri Diah melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup acara hari ini. Saya Malam Sapantini, pamit undur diri. Terima kasih.